Shalom, selamat pagi Bapak dan Saudara. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Heber Hutauruk, di acara Morning Call GPB. Dan sebelum kita mulai membaca Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh menikmati pagi hari ini, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan dengar, serta terlebih menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak dan Saudara, pembacaan Alkitab terambil dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 20. Saya akan membacakannya. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapak dan Saudara, siapa di sini yang akhir-akhir ini mendapat pesan selamat? Maksudnya bukan selamat gongsi facai seperti minggu lalu ya, atau selamat hari Valentine, tapi maksudnya selamat Anda mendapatkan uang 170 juta. Wah, apa yang ada di pikiran Anda kalau Anda mendapat pesan itu? Kalau saya yang pertama bingung. Ini persepuluhannya banyak sekali ini pasti. Kalau 170 kan berarti 17 juta, lumayan kan? Ini saya mau kasih ke gereja atau mau kasih ke pendeta nih? Apalagi dikatakan di dalam SMS itu atau di dalam pesan itu bahwa saya menang undian dari salah satu tempat shopping online. Nah, saya aja nggak pernah ikut undian, apalagi aplikasinya nggak pernah saya install. Gimana saya bisa dapat menang? Bagaimana saya bisa menang undian? Tapi memang penipuan seperti itu sangat banyak, Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini kita tahu ada VTube dan juga TikTok Cash, yang mana sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Saya bahkan pernah berdebat dengan seorang yang sangat ngeyel gitu ya, pengguna VTube, dan dia merasa bahwa bisa mencairkan dananya. Tapi pada akhirnya dia minta maaf sama saya dan mengakui bahwa memang VTube itu benar-benar menipu dia. Baru-baru ini juga ramai diperbincangkan pencurian data, bahkan Facebook maupun Instagram kita dihack, dan setelah dihack dikirim semua ke semua orang pesan. Nah, ini pesannya minta bantuan. Ada juga yang WhatsApp-nya dihack. Jadi ini menunjukkan bahwa di dunia ini pada saat ini banyak sekali terjadi penipuan. Banyak orang yang juga tertipu. Karena memang kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan terhadap hal itu. Dan memang orang yang menipu itu tampak sangat meyakinkan, sehingga bisa menipu. Belum lagi akhir-akhir ini kan ada berita tentang vaksin nih, dan
kita semua nanti akan divaksin. Itu ada yang ngomong, oh vaksin itu begini, vaksin itu begitu, ada chipnya lah, jadi nanti orang akan dipengaruhi lah dan seterusnya. Bahkan ada yang bilang vaksin itu isinya vitamin apa, atau bahkan bisa membuat umur kita jadi pendek. Untuk apa kita percaya seperti itu? Bicara soal penipuan atau penyesatan, pada pagi hari ini kita membaca surat Yohanes yang hendak memberikan klarifikasi, memberikan pembenaran atas ajaran yang salah yang beredar di kalangan orang Kristen, pengikut Kristus pada saat itu. Yohanes berhadapan dengan kelompok Gnostik yang dipimpin oleh Korintus. Korintus ini bukan Korintus ya, tapi Korintus si pemimpin beda, si pemimpin aliran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus lahir dari hubungan biologis, dari pembuahan antara Yusuf dan Maria. Jadi Yesus menjadi manusia, tapi tidak sepenuhnya menjadi manusia, karena dia manusia semu menurut ajaran Gnostik. Bahkan ketika Yesus dibaptis, turunlah roh yang besar, roh agung, dan dia akhirnya menjadi Kristus. Lalu ketika Yesus disalib, maka roh agung itu keluar, sehingga dia menjadi manusia biasa lagi. Inilah ajaran yang ditentang oleh Yohanes. Bapak dan saudara, sejarah ini dicatat oleh Irenaeus yang merupakan murid dari Polikarpus. Polikarpus ini murid dari Yohanes langsung, Rasul Yohanes. Jadi ini adalah sesuatu yang merupakan konteks yang dihadapi oleh Yohanes. Artinya sejak zaman dahulu sudah ada yang namanya penyesatan. Utamanya karena mereka menentang ajaran bahwa Yesus berinkarnasi, menginkarnasi menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Makanya kita melihat kalau di dalam pasal yang sama, Yohanes menjelaskan tentang Yesus Kristus itu yang datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena apa? Yohanes sendiri berhadapan dengan Korintus, tetapi Korintus tidak mau merespons. Jadi Yohanes pernah berhadapan, bersanding, dan dia mengatakan begini, "Hai Korintus, kenapa kau menyampaikan berita yang salah tentang Yesus? Bukankah saksi mata tentang Yesus yang melihat langsung Yesus itu masih hidup, dan semua yang melihat Yesus secara langsung tidak menyampaikan apa yang kau sampaikan?" Lalu Korintus menyampaikan begini, "Loh, saya ini bisa berbicara langsung dengan Tuhan melalui visi dan seterusnya." Sehingga pada saat itu Yohanes meninggalkan, undur. Jadi seperti firman kan, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan firman, tapi tidak diterima, kebaskanlah debu kaki. Ini yang terjadi. Sehingga Yohanes perlu mengklarifikasi kepada orang-orang Kristen supaya tidak disesatkan. Bapak dan saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini hendak mempertegas bahwa kita harus mencari ilmu yang benar. Jadi kalau saat ini banyak ilmu, banyak pengetahuan, tetapi belum tentu pengetahuan itu benar. Karena pengetahuan itu bisa jadi penafsiran dari si A, atau bisa tambahan dari si B, dan seterusnya. Tapi kita harus mencari dari sumber yang terutama, inti dari inti, dan itu adalah Yesus sendiri. Kita mungkin bisa membayangkan seperti ini. Bagaimana cara kita bisa mengerti Allah? Kalau saya ditanya, mungkin saya akan bisa menjelaskan. Tetapi Allah versi saya,
Orang lain mungkin ketika ditanya tentang Allah, bisa menjelaskan tentang Allah. Tapi Allah versi orang tersebut. Tapi kalau Yesus sendiri yang adalah Allah sendiri, yang turun menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, tentulah dia bisa memberikan penjelasan tentang Allah. Itulah yang dimaksud mencari yang benar, mencari pengertian yang benar, dan pengertian yang benar itu ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga berbahagialah kita sudah mengerti, kita sudah mendapatkan apa yang benar. Tinggal selanjutnya, mau nggak kita melakukan apa yang sudah Yesus katakan? Yesus banyak sekali menyampaikan pesan selama dia di dunia, menyampaikan arahan-arahan, menjelaskan panjang lebar. Tetapi tinggal manusia mau nggak kembali ke jalan yang benar, mengikuti Tuhan. Karena ketika kita mengikuti jalan yang benar, kita akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas menyertamu dalam hidup kami. Kalau kami terus sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami dapat mengerti. Biarlah juga firman-Mu terus menjadi pelita dalam hidup kami. Dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi pelaku firman. Biarlah ya Tuhan, kami terus mencari apa yang benar. Karena di dunia ini banyak sekali kebohongan, banyak sekali hal yang palsu, yang fake, yang hoax. Tapi biarlah ya Tuhan, kami beroleh kebenaran hanya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami terutama mencari dari ilmu, dari di atas segala ilmu, dari Tuhan sendiri. Kebenaran di atas segala kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Biarlah juga ketika kami di hari ini dalam aktivitas kami, Engkau sertai. Tuhan Yesus yang sempurnakan kami dan memberkati apa yang kami hendak lakukan. Juga memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan saya. Nantikan perjumpaan di episode berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Dadah.